Satu. Pernah nggak sih kalian merasa kok orang ini ngeselin banget sih? Rasanya seperti dikelilingi orang-orang yang bodoh, orang-orang yang idiot nggak jelas. Mungkin bukan mereka justru yang idiot, tapi kita sendiri yang belum paham untuk menghadapi sifat-sifat seperti mereka. Hari ini aku mau spill rahasia dari buku yang sangat-sangat unbelievable dan mind-blowing banget loh. Ini dia namanya Surrounded by Idiots, karya dari Thomas Erikson. Buku ini bukan cuma buat seru-seruan guys, tapi memang benar-benar bisa merubah cara pandang dan interaksi kita terhadap orang-orang lain di sekitar kita. Erikson telah membagi manusia-manusia ini menjadi 4 bagian. Bagian pertama mungkin itu ada merah, kuning, hijau, dan biru, seperti halnya traffic light atau lampu jalanan. Setiap warna memiliki cara berpikir, motivasi, dan warna yang beda-beda banget sesuai khasnya mereka sendiri. Contohnya seperti merah yang memiliki sifat dominan bossy atau memimpin, dan orientasinya yang tegas dan lugas, tapi mikirnya dan cara pemikirannya itu lebih langsung kepada intinya, cut to the chase, langsung ke inti dari permasalahan atau trouble tersebut. Sedangkan kalau yang kuning ini si sosialita, jadi dia sering sekali untuk berinteraksi atau menjadi tengah dari pusat perhatian sekeliling kita. Pemikirannya itu seperti gini, mereka itu selalu optimis dan ingin melakukan apapun yang sebisa mereka. Mereka ingin membuat seperti, ayo mari kita membuat hal perumpamaannya project ini menjadi hal project yang paling seru, paling besar yang pernah ada sedunia ini guys. Dan kalau hijau, mereka itu adalah team player. Jadi mereka itu sangatlah sabar, setia, dan tidak menyukai konflik-konflik. Untuk yang hijau, pemikirannya tuh yang penting semuanya damai, aman, dan tentram gitu. Sedangkan untuk yang terakhir kita ada si biru. Si biru merupakan orang yang analitis, profesional, dan sangat-sangat mendetail hingga hal-hal yang terkecil sekalipun. Mereka menyukai data dan kumpulan-kumpulan informasi yang mungkin bagi kita sendiri terlihat remeh ya, tapi bagi mereka itu sangat-sangatlah berharga. Mikirnya mereka adalah harus tepat, teliti, dan akurat. Oke, jadi dalam buku ini kita sudah belajar tentang bagaimana pemikiran dari 4 sifat tersebut. Buku ini juga mengajarkan kita untuk menerapkan cara pemikiran untuk membeda-bedakan setiap orang, termasuk itu apakah orang itu termasuk A atau B atau C, yang dalam warna ini mungkin biru, mungkin merah, mungkin juga kuning. Ada beberapa orang yang juga kita dapat pantau alias observasi mungkin dan melihat, oh si dia itu sepertinya biru, pantesan kok cara pemikirannya tuh teliti dan sistematis sekali. Oh si dia itu kuning karena sosialita dan senang sekali untuk bertemu orang-orang baru dan suka sekali untuk hangout nih, selalu aku diajak. Atau dia si hijau, dia orangnya chill, calm banget, dan sangatlah setia. Ada juga mungkin, wah bos saya, pemimpin saya itu merah ya, soalnya galak tapi cut to the point, langsung menuju pada target. Seperti itu teman-teman. Lalu apa sih manfaat dari kita menggunakan atau mengetahui hal ilmu yang telah disediakan dari Thomas Erikson ini melalui buku Surrounded by Idiots?
Sebenarnya ada banyak sekali hal yang dapat kita ketahui. Salah satu contohnya mungkin di tempat kerja atau di sekolah seperti saya. Dengan ini mungkin contoh dari saya adalah mungkin kalau kita memiliki bos yang sifatnya merah, janganlah kalian untuk mengasih laporan yang bertele-tele. Jangan yang basa-basi ataupun yang mengulur-ngulur waktu. Untuk yang merah, mereka lebih suka kalau kita mengasih jawaban yang tetap dan langsung to the point, langsung ke inti permasalahannya dan selesai. Nah, itu berbeda lagi dengan orang hijau. Jika kita berpartner atau bekerja sama dengan orang hijau, mereka tidak suka untuk perubahan yang terlalu begitu drastis atau cepat, karena mereka tidak menyukai adaptasi yang terlalu menekan. Mereka itu lebih suka hal yang sudah standar, lurus, dan tidak perlu ada gelombang-gelombang yang intinya mengubah lah ya. Mereka sukanya yang tetap benar-benar kotak dan stay. Nah, ini ada lagi. Jika kalian ingin mempresentasikan kepada tim biru atau kategori biru, kalian harus benar-benar teliti dan menyiapkan data sebanyak-banyak mungkin atau selengkap mungkin untuk dituju terhadap biru. Karena untuk orang-orang biru ini, mereka tidak akan percaya pada hal-hal yang pada hal-hal janji-janji manis yang sangat sepele. Mereka ingin sebuah fakta dan bukti yang akurat dan nyata, real. Bukan cuma dikerjakan ya, sama teman atau pasangan ini juga sama. Kalau kita membaca logo ini, mungkin kita akan dapat dapat menunjukkan sesuatu bentuk apresiasi kita dengan cara yang sangat mengejutkan bagi mereka. Dan pada intinya mereka akan lebih senang. Nah, salah satu contohnya mungkin kalau partner kita adalah orang yang biru, mereka akan lebih menghargai kita jika kita datang tepat waktu, memiliki fakta yang benar atau data-data yang benar-benar ada dan tidak hanya omong kosong. Beberapa halaman yang menarik menurut saya, mungkin dalam buku ini ada bisa di halaman 227, di mana ia menunjukin body language atau bahasa tubuh, bahasa mimik dari tubuh dan segala yang kita tunjukkan kepada 4 kepribadian tersebut: merah, biru, hijau, dan kuning. Seperti dituju pada halaman ini, ia telah dilistkan beberapa simbol-simbol atau ciri khas dari body language, dari cara tubuh atau bahasa tubuhnya dari si hijau. Untuk halaman sebelumnya juga terdapat pada orang biru, kuning, dan juga merah, seperti itu. Nah, menurut aku pribadi, kekuatan paling besar dari buku ini adalah konsepnya yang sangat mudah dicerna bagi kita awam-awam. Mungkin bagi kita yang baru saja mengenal apa itu konsepnya psikologi, sifat-sifat manusia, buku ini telah merangkum dengan cara yang sangat detail, tapi juga mudah dan konsepnya sangat encer sehingga kita dapat menyerapnya dengan gampang. Salah satu dari konsepnya itu adalah analogi warna yang gampang untuk kita sebagai pembaca, simple untuk ditelan dan dicerna. Ditambah lagi dengan banyaknya kasus nyata yang dicantumkan dalam buku ini yang membuat kita relate tentang betapa samanya kejadian di dalam buku ini dengan kehidupan kita masing-masing. Buku ini juga mengajar kita untuk lebih berempati dalam menghadapi beberapa sifat-sifat yang lain. Pastinya kita akan juga mendapatkan perasaan untuk lebih bertoleransi dengan mereka yang dalam buku ini mengatakan those who cannot be understood, mereka yang tidak bisa kita pahami. Intinya seperti itu, guys.
meskipun meskipun buku ini banyak sekali kompleknya, meskipun banyak sekali keuntungannya yang dapat dinilai atau alias mungkin kekuatannya, ternyata buku ini juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu mulai dari konsepnya mungkin untuk orang-orang yang profesional atau yang sudah mahir dengan personality dan sifat-sifat 4 orang ini akan mengatakan bahwa buku ini terlalu mensimpelkan, terlalu menyederhanakan konsep dari 4 kepribadian manusia tersebut. Di luar sana sebenarnya banyak sekali manusia yang memiliki sifat-sifat yang berbeda, bahkan jauh lebih berbeda dari keempat sifat ini. Mereka mengatakan untuk buku ini terlalu sederhana bagi sifat-sifat tersebut. Jadi jangan terlalu kaku juga ya guys. Gunakan ini sebagai panduan untuk kita lebih belajar, tapi bukan sebagai cap mati. Lebih baik jika kita memahami ini secara mendetail, seperti itu. Jadi, apakah setelah baca buku ini kita menjadi sebuah superhuman yang lebih dari kasta orang dan lebih memahami sifat-sifat orang yang lain? Begitukah? Jawabannya tidak ya guys ya. Karena meskipun buku ini memiliki alat bantu, meskipun buku ini memiliki kekuatan untuk mengajarkan kita lebih memahami orang-orang lain seperti 4 sifat tersebut, buku ini juga memiliki kelemahan dan pastinya kita memerlukan experience atau pengalaman di luar sana yang jauh lebih banyak daripada di sini. Buku ini mengajarkan kita untuk berkomunikasi dengan cara yang lebih efektif dan lebih efektif untuk lawan bicara kita atau yang memiliki sifat 4 tersebut: merah, hijau, kuning, dan biru. Tujuannya bukan untuk mengubah orang lain, tapi untuk mengubah diri kita sendiri untuk dapat mengertikan atau dapat memahami dan berinteraksi dengan orang-orang lain dengan lebih baik dan jauh lebih efisien tanpa harus marah-marah gitu guys. Jadi akhir kata sekian, lebih baik daripada kita mengecap sifat lawan kita atau mengecap orang yang kita berinteraksi dengan idiot, bodoh, lebih baik kita lah yang lebih memahami warna asli mereka, seperti itu. Oke, mungkin cukup dari saya. Buat kalian yang penasaran, aku sangat sekali merekomendasi buku Surrounded by Idiots ini, karya Thomas Erikson, untuk kalian baca dan mengerti agar kita lebih memahami idiots atau orang-orang bodoh di sekitar kita, untuk memahami lebih dengan warna-warna asli mereka. Sekian dari saya. Nama saya Muhammad Faik Al-Husaini. Fastabiqul khairat. Nun kolami memayas turun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video yang lanjutnya ya guys.